berada di sebuah perkebunan yang menerapkan sistem tumpang sari. Yang ditumpang sarikan yaitu tanaman jeruk dan pisang, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan kebetulan di sini sedang ada petaninya ya Kak? Ya, petaninya tadi ada di belakang, kita udah nemuin. Habis ini kita bakal langsung mewawancari sama petaninya nih terkait tentang pertanian tumpang sari. Cek it out. Kita mulai. Pertama kita kenal dulu sama Bapak. Boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Burhan Yagani. Oh, Pak Burhan ya Pak. Nama saya Careta Pak. Oh iya. Iya. Nama saya Intan Pak. Nama saya Leo, Pak. Teman saya yang tag gambar Bayu. Pertama kita ini tanamannya jeruk sama Pisang. jeruk sama pisang ya Pak? Berangan. Iya. Pisang berangan. Udah berapa lama Pak kalau boleh tahu kebunnya ini Pak? Ini udah belasan tahun deh. Sudah belasan tahun. Sebelum-sebelumnya setelah penebangan hutan seperti sana lah itu. Iya. Jadi pernah saya coba tanam pohon ini. Apa itu? Sejenis garu itu. Cuman tidak berhasil setebang, kemudian diolah seperti ini. Jadi dulu banyak pisang berangan ini, karena dia cocok dengan pisang berangan. Jeruk ini setelah besar ya dibuang lah. Dulu sudah pernah panen Pak untuk pisangnya Pak? Oh, pernah saya panen 100 tandan dek. 100 tandan. Untuk berapa hektar ini kebunnya ya Pak? 2 hektar yang udah sana itu, bujur masjid juga. Kalau pisang berangan itu dipanennya setiap berapa bulan itu Pak? Itu kadang 15 hari lah. 15 hari. 15 hari dah panen lagi itu. Berarti kan dari hasil panen pisang untuk biaya kebun jeruknya gitu ya Pak? Ya lumayan lah itu untuk tambahan itu. Kalau jeruknya ini Bapak distribusikan kemana Pak pemasarannya Pak? Kita karena orang-orang kita ini kan banyak di meja deh. Banyak di meja, di Pelamboyan itu. Iya. Jadi mereka ini kadang masuk sendiri dia ambil. Oh, mereka yang beli langsung ya langsung. Pak? Jadi pernah saya coba di meja, kemudian di kebun juga enggak bisa. Kadang waktu itu enggak terkejar. Ini biasanya Pak, kalau misalnya untuk jeruknya sendiri, biasa sekali panen tuh berapa kilo Pak? Itu kalau panen rayanya sih kebetulan hasilnya pernah 6 ton nih dek. 6 ton Pak? 6 ton. 6 ton juga ya. Setelah Untuk itu 2 hektar. udah ini juga ada penyakitnya nih. Oh, Ada penyakitnya. Itu bengas yang putih dalam tanah itu. Kalau untuk pisangnya sendiri ada masalah enggak Pak? Penyakitnya gitu Pak? Nah itulah kalau saya lihat kan itu ada di sana tadi secangkol itu ada putih-putihnya. Nah itu makan akar dia tuh. Setelah itu ya matilah. Kemudian kendala yang kedua itu air. oh Air. Kadang kalau banjir musim bulan-bulan 12 ya memang sih cuaca enggak menentu. Berarti di sini rawan banjir juga ya Pak? Ya rawan deh. Karena pembuangan air Purnama kan lewat Purwakarta kan ngalir ke sini dia. Kalau untuk estimasi biayanya sendiri itu bagaimana Pak untuk tumpang sari antara pisang sama jeruk ini Pak? Nah biayanya itu deh kayak kecil-kecilan lah istilahnya, makanya saya kerja sendiri. Kalau istilah kita di kampungnya ambil orang keleleng itu, wah cukup lumayan itu biayanya. Untuk menggaji pekerja ya Pak? Itu mau 60-an ribu itu satu sore, satu pagi lah istilahnya. Kalau berarti kalau satu hari itu full mau 120-an lah. Terus kalau sistem panennya sendiri Pak nih, kalau yang jeruknya Bapak nih panen sendiri atau ada bantuan orang lain? Nah kalau panen itu ya harus kita ambilkan orang. Memang enggak terkejar waktu tuh deh. Iya. Paling enggak 3-5 orang lah itu. 3-5 orang. Apalagi kalau harga agak lumayan maka kita butuh buah yang lebih banyak, maka perlu orang lah. Berarti bisa dibilang agen dari
Pasar Kelamboyan itu Bapak ya Pak sumbernya. Kalau untuk jeruk sendiri Ndak salah satunya. iya salah satunya. Oh. Bahkan di Kalimas ini banyak, ndak saya sendiri. Kalau yang jualan di meja itu banyak kawan-kawan kita. Oke. Terus kalau untuk kendalanya sendiri Pak, alasannya nih kenapa Bapak lebih milih tumpang sarinya antara pisang dengan jeruk Pak? Nah, karena itu tadi cocok dia. Cocok ya Pak? Nah. Karena pernah saya coba itu kebun di sana tuh nipah. Istilah nipah kita di kampung kan apa ya itu pisang kepok ya. Iya. Nah, yang per kilo itu. Jadi kalah di jeruk nih. Oh. Nah, kalah deh. Berarti terjadi ini kompetisi ya Pak? Ah, Pokoknya iya. saling berebut. Rebutan Unsur hara. unsur haranya itu. Kalau jeruk ini umur berapa bisa dipanen Pak? Itu kalau dia subur itu 4 tahun udah mulai itu deh. Ini contohnya yang kecil masih kan ada nih. Iya. Nah, nih. Ini belum ada setahunan ini. Nah, jadi kalau 3 tahunan rasanya udah lumayan lah tinggi. Kalau pisang ini kan hanya dalam berapa bulan ya Pak sudah bisa dipanen? Kalau pisang berangan beda dengan pisang kepok tadi itu. Kalau pisang berangan ini minimal 7 bulan 8 bulan udah bisa panen itu. 7 bulan sudah bisa panen. Tergantung dari kesuburannya. Kalau pisang nipa itu setahunan lebih. Oh. Ah. Setahun. Terus kalau pisang nih Pak, pisang nih kan kalau panen kan hanya sekali ya Pak. Yang ini nih, pisang nipah. Jadi itulah perbedaannya, cara perawatan beda jauh dengan pisang nipah. Kalau nipah itu enggak apa-apa di sampai 5-6 batang itu. Oh. Satu rempon. Iya. Tapi kalau berangan ini enggak, hanya dari satu tunggal dia. Enggak bisa banyak anak, harus dibuang. Karena itu mempengaruhi buah. Beda dengan pisang-pisang yang lain. Biasanya kan Pak habis panen tuh kan pohon pisang tuh kan enggak dapat lagi berbuah kan Pak. Nah, biasa kan tuh ditebang tuh Iya. pohon pisangnya. Nah, dari Bapak tebang nih kemudian Bapak arahkan kemana Pak untuk pohonnya? Nah yang itu ditebang? kadang-kadang ada yang gini, dia. Ada yang beli. Ada yang beli. Itu alhamdulillah waktu itu dari daerah apa itu yang udah jombo katanya ribuan itu deh, bahkan puluhan ribu. Nah itu kalau memang sudah ada pesanan, istilahnya ngambil bulan sekian kita simpan lah. Kita gali. Beli pelepah pisangnya itu ya Pak? Bukan batang bibitnya pisang. itu deh. Oh, bibitnya. Bibitnya. Itu kira-kira digunakan untuk apa ya Pak? Bibitnya itu untuk ditanam. Tanam lagi. Tanam. Oh. Kalau batangnya itu Pak yang sudah ditebang itu Pak? Ya ya seperti itulah. Oh iya. Dibuang. Sebenarnya bisa dijadikan pupuk cair ya Pak? Oh iya. Untuk kebun Bapak sendiri gitu Pak? Cara Iya. pengolahannya. Diolah jadi pupuk cair gitu Pak. Terus ada lagi kendala, itu semut bang. Oh iya. Semut ini juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman baik jeruk maupun di pisangnya itu. Hama lah ya Pak. Berarti. Iya. Kadang juga saya semprot pakai curatron, tapi tidak mampu lah tiap itu. Iya. Nah, Terus nih kadang jeruk nih kan Bapak ada trik khusus enggak Pak untuk yang jeruk nih gitu? Karena saya lihat itu ada beberapa yang memang besar-besar jeruknya Iya. gitu. nah itu sampai sekarang bahkan dari ini PT apa nih bajunya ini Gitu. Krishna Tresna. pernah datang sini. Jadi mereka cek lah ini, saya bilang ini kadang-kadang ada yang apa itu pohon jeruk itu timbul kayak apa ya pecah-pecah gitu. Jadi pernah diadakan lah mulai dari penelitian. Setelah itu saya perhatikan kurang apa hasilnya kurang. Ya kalau dia mau mati ya mati. Karena jeruk ini pohonnya yang diserang tuh batang di bawahnya tuh. Iya batang bawah gitu. Itu tuh contoh. Nah itu kan selobang tuh, sekikis dengan parang itu. Ya belender pohon tuh. Itu kalau berkembang bertambah akhirnya mati nih. Penyakitnya. Itu penyakitnya.
Jadi pernah diadakan apa itu jenis racun yang dia pakai Krishna itu diadakan apa semacam apa dia pakai bor di bor. Terus disuntikkan racun di dalam itu Langsung ke jaringannya. ke jaringannya. Pernah juga melalui akar. Akar diambil kemudian dimasukkan botol. Iya. Jadi kalau pikir saya orang awam mengapa enggak dari atas, ya kan? Jadi dia bilang begini, Bang, akar ini ngalir ke atas melalui akar tadi. Kalau saya ya yang simpel saja, oles dari atas turun ke bawah kan. Nah itu. Mungkin lebih ke jaringannya sih Pak. Nah Biasanya gini Pak, biasanya penyakit itu kan disebabkan oleh jamur. Nah jamurnya ini inokulumnya itu sarangnya itu di akarnya Pak. Jadi dia nyerang akar kan, kalau misalnya akarnya mati jadi tumbuhan semuanya mati gitu Pak. Soalnya kan yang menyerap unsur hara kan dari akar. iya iya. Jadi langsung tersebar ke seluruh batang. Jadi banyak ada bukan hanya Krishna. Apa itu yang dari racun rumput Gremoson itu kan lain lagi itu namanya itu. Berarti emang kebun Bapak ini udah dilirik beberapa perusahaan lah ya Pak. Bukan Sering semacam dikunjungi perusahaan ya, dia Pak. istilahnya perusahaan PT yang jual racun-racun itu Pak deh. Iya. Dia juga pingin tahu racunnya itu gimana dengan ini Reaksinya gitu reaksinya. ya Pak. Ya ini coba-cobalah. Ya lumayan kan ada gratisnya itu. Iya benar Itu Pak. bantu untuk menyelesaikan masalah penyakit ya Pak. Iya. Sepertinya cukup Pak untuk pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak ya Pak waktunya.